Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Sehat? Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Berjumpa kembali dengan Bu Al-Maidah dari MTS Wahid Hasim Surabaya. Bu Al akan mengajak kalian untuk belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas ilmuwan Muslim Daulah Abbasiyah, yakni Al-Khawarizmi, ilmuwan Muslim ahli astronomi dan matematika. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Ayo belajar sejarah. Dengan belajar sejarah bisa memperluas pandangan kita terhadap dunia, menjadikan sejarah sebagai sumber inspirasi dan guru kehidupan. Oke anak, kalian bisa menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas Al-Khawarizmi, ilmuwan matematika, astronomi, geografi masa Daulah Abbasiyah. Materi ini merupakan materi sejarah kebudayaan Islam di kelas 8 semester ganjil. Masih bersama Bu Al-Maidah SPDI. Anak-anakku, ini adalah kompetensi dasar pembelajaran kita. Dan ini adalah tujuan pembelajarannya. Al-Khawarizmi adalah salah satu ilmuwan Muslim Daulah Abbasiyah. Beliau dikenal sebagai Bapak Aljabar dan juga Bapak Algoritma. Anak-anak, untuk mengetahui lebih lanjut pembahasan tentang Al-Khawarizmi, kalian bisa mengikuti video pembelajaran berikut ini. Peta konsep. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang satu, biografi dari Al-Khawarizmi, yang kedua hasil karya, dan yang ketiga adalah keteladanan yang bisa kita ambil dari sosok Al-Khawarizmi. Kita mulai yang pertama, biografi singkat dari Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi mempunyai nama lengkap yakni Abu Abdillah Muhammad ibnu Musa Al-Khawarizmi Al-Qutrubuli, atau lebih dikenal dengan nama Al-Khawarizmi. Beliau lahir sekitar tahun 780 Masehi dan wafat sekitar tahun 847 Masehi. Nama Al-Khawarizmi menunjukkan bahwa ia berasal dari daerah Khwarizm di timur Laut Kaspia, dekat dengan delta sungai Anudarya Okus di atas Laut Aral. Khwarizm merupakan nama kuno untuk daerah yang sekarang bernama Khiva, Uzbekistan. Kata Al-Qutrubuli yang ditambahkan oleh Imam At-Tabari menunjukkan bahwa Al-Khawarizmi berasal dari Baghdad, Irak. Al-Khawarizmi hidup pada masa dinasti Abbasiyah, yakni sekitar masa Khalifah Al-Ma'mun dan Khalifah Al-Wathiq. Pada masa kepemimpinan Khalifah Al-Ma'mun,
Al-Khwarizmi ditunjuk menjadi anggota Bait al-Hikmah di Baghdad. Bait al-Hikmah sendiri merupakan suatu lembaga pendidikan yang didirikan oleh Khalifah Harun al-Rasyid dan banyak berperan dalam menerjemahkan teks-teks pengetahuan dari bahasa Yunani, India, dan Persia ke dalam bahasa Arab. Selanjutnya anak-anakku, Al-Khwarizmi mempunyai kontribusi besar dalam perkembangan keilmuan di dunia. Di antaranya adalah mengembangkan ilmu aljabar, ilmu aritmatika, ilmu astronomi, dan juga ilmu geografi. Kita akan membahasnya satu persatu. Kita mulai dengan menemukan aljabar. Karya pertama beliau dipublikasikan dalam buku Al-Jabar, yakni Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah. Al-Khwarizmi menemukan banyak permasalahan dan kesalahan yang cukup sulit untuk dipahami. Dari situlah Al-Khwarizmi mulai memperbaiki dan menyempurnakan aljabar. Beliau mengembangkan tabel rincian trigonometri yang memuat fungsi sinus, kosinus, tangen, kotangen, juga konsep diferensiasi. Karena penemuannya itu, Al-Khwarizmi dinobatkan sebagai Bapak Aljabar. Bahkan pemikir-pemikir barat pun mengakuinya. Anak-anakku, bukan hanya aljabar. Al-Khwarizmi mengenalkan konsep algoritma, yakni dalam karyanya yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Latin, yaitu Algoritmi de Numero Indorum. Al-Khwarizmi mengenalkan konsep algoritma yang berpengaruh sangat besar bagi perkembangan teknologi hari ini. Algoritma adalah ilmu dalam bidang matematika yang mengajarkan tentang langkah-langkah logis dalam menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Algoritma juga jadi jantungnya ilmu informatika komputer. Sehingga ilmuwan barat dan Eropa lebih mengenal Al-Khwarizmi dengan nama algoritmus atau algoritma. Selanjutnya anak-anakku, selain menemukan aljabar, algoritma, Al-Khwarizmi juga adalah orang yang pertama menjelaskan kegunaan angka-angka, termasuk angka 0. Karyanya dalam bidang aritmatika, kitab Al-Jam'ah wa Al-Tafriq fi Al-Hisab Al-Hindi atau The Book of Addition and Subtraction According to the Hindu Calculation, yang memperkenalkan penggunaan angka Hindu 1 sampai 9 dan juga angka 0. Beliau menulis buku yang membahas beberapa soal hitungan dan asal-usul angka serta sejarah angka-angka yang sedang kita gunakan saat ini. Melalui Al-Khwarizmi inilah orang-orang Eropa belajar menggunakan angka 0 untuk memudahkan menghitung puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Dengan menggunakan angka tersebut, maka kata Arab chiffre yang artinya kosong diserap ke dalam bahasa Perancis, bahasa Inggris, dan juga bahasa Jerman. Al-Khwarizmi juga memperkenalkan tanda-tanda negatif yang sebelumnya tidak dikenal di kalangan ilmuwan-ilmuwan Arab. Selanjutnya anak-anakku, di bidang geografi, sistematika dan koreksi beliau terhadap data Ptolemeus pada geografi adalah sebuah penghargaan untuk Afrika dan Timur Tengah. Buku besar beliau yang lain, kitab Suratul Ard, yakni pemandangan bumi, diterjemahkan oleh geografi
yang memperlihatkan koordinat dan lokasi dasar yang diketahui dunia dengan berani mengevaluasi nilai panjang dari Laut Mediterania dan lokasi kota-kota di Asia dan Afrika yang sebelumnya telah diberikan oleh ilmuwan Yunani. Beliau kemudian mengepalai konstruksi peta dunia untuk Khalifah Al-Ma'mun dan berpartisipasi dalam proyek menentukan tata letak di bumi bersama dengan 70 ahli geografi lainnya untuk membuat peta dan kemudian disebut Ketahuilah Dunia. Ketika hasil kerjaannya disalin dan ditransfer ke Eropa dan bahasa Latin menimbulkan dampak yang sangat hebat pada kemajuan matematika dasar di Eropa. Selanjutnya anak-anakku di bidang astronomi. Dalam buku Zid al-Sinhin, yakni tabel astronomi, adalah sebuah karya yang terdiri dari 37 simbol pada kalkulasi kalender astronomi dan 116 tabel dengan kalendrial, astronomial, dan data astrologial sebaik data yang diakui sekarang. Adapun versi aslinya dalam bahasa Arab yang ditulis sekitar tahun 820 telah hilang. Selain itu anak-anak, dalam bidang astronomi beliau juga mempunyai hasil karya, yakni Al-Amal bi al-Istorlab serta Jadwal An-Nujum wa Harakatuha. Anak-anakku, di samping ahli matematika, astronomi juga seorang penerjemah, ahli geografi, dan juga ahli astronomi. Bahkan beliau juga menuliskan teori tentang seni musik dalam bukunya. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai seorang filsafat. Salah satu nasihat beliau yang dikenal sampai sekarang yakni, kalian perhatikan anak-anak, seorang manusia itu bila dihiasi dengan akhlak yang mulia, maka dia telah mempunyai angka 1 dalam hidupnya. Dan bila dia dikaruniai dengan wajah yang cantik dan tampan, ditambahi 0 pada angka 1 yang sebelumnya, maka jumlahnya adalah 10. Seterusnya bila dia mempunyai harta, maka ditambah lagi 0 pada angka sebelumnya, maka jadilah angka 100. Seterusnya bila dia memiliki nasab keturunan yang mulia, maka ditambahi 0 pada jumlah sebelumnya, maka diperoleh 1000 hasilnya. Coba perhatikan, nilai 0 yang ada pada sifat dan ciri-ciri tambahan manusia itu akan terus meningkat berlipat ganda. Akan tetapi alangkah ruginya jika nilai 0 tersebut semakin meningkat, tapi tidak bersandar pada angka 1 yang berada di depannya. Ketahuilah anak-anakku, angka 1 adalah gambaran bagi akhlak yang mulia. Maka sekiranya lenyap akhlak dalam diri seseorang insan, tiadalah nilai sebuah kehidupan, walaupun disulami dengan beribu kemuliaan. Anak-anak, dari nasihat Al-Khwarizmi dapat kita pahami bahwasanya akhlak mulia itu adalah paling utama yang harus ada dalam diri manusia. Selanjutnya anak-anakku, hikmah atau pelajaran apa yang bisa kita ambil dari tokoh penemu aljabar ini? Tentu sangat banyak hikmah yang bisa kita dapatkan dari seorang Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi adalah seseorang yang dapat memetik hikmah dari ilmu yang beliau pelajari. Seperti nasihat beliau, dari situ kita harusnya ikut belajar untuk lebih pintar dalam memetik setiap hikmah yang terdapat dalam ilmu yang kita pelajari, maupun dari kehidupan yang kita lalui, serta ketekunan dan sikap pekerja keras beliaulah yang perlu kita contoh. Karena dari ketekunan, kemauan, serta kerja keras beliaulah dapat menguasai berbagai bidang keilmuan. Selama memiliki 3 sifat tersebut, kita pasti juga bisa seperti beliau. Subhanallah,
Sungguh tokoh yang menginspiratif, bukan? Walau saat ini beliau telah pergi menghadap penciptanya, namun beliau masih dikenang. Penemuannya pun memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Inilah anak-anakku yang dinamakan al-ilmu yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Oke anak-anakku, mungkin dari penjelasan yang Bu Al sampaikan, kita bisa menjalankan semua keteladanan yang dicontohkan oleh Al-Khawarizmi. Selanjutnya, ayo diskusikan bagaimana pengaruh Al-Khawarizmi terhadap kemajuan peradaban kebudayaan Islam. Kalian diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing. Oke anak-anak, selamat belajar. Bagaimana anak-anak? Setelah kalian menyaksikan video pembelajaran tadi, apakah kalian sudah bisa memahaminya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang sudah kalian pelajari bersama. Anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Guru sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil manfaatnya. Untuk penutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa melalui A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa Tuhan sampaikan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.